Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dengan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Sebab besar kasih Tuhan melewati hari-hari hidup kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Sebab kita mau bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau yang selalu ada di setiap musim hidup. Engkau setia, Engkau tak pernah berubah. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali mari katakan, semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
lebih murah dari samudra. Kebaikan Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur kepadamu, bersyukur buat kebaikan-Mu, bersyukur buat kasih-Mu, Tuhan. Bersyukur buat kemurahan-Mu, bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Bersyukur, bersyukur padamu. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Terpuji. Kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu, Yesus Tuhan. Terpuji syukur bagimu, kami bersyukur buat penyertaan-Mu, kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu, kami tinggikan Engkau, kami muliakan namamu, kami sembah,
Terima kasih. Terima kasih. Dia baik. Sungguh baik. Sangat baik. Ajaib Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, kami menyembah. Kami menyembah. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan namamu. Yesus Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan namamu. Kemuliaan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu, Yesus Tuhan. Sebab Kau tak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selamanya. Kau tetap sama, Kau setia. Terpuji,
namamu terpuji, namamu Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Kau. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, sebab Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Tidak ada yang lain selain Engkau, tidak ada yang sama sepertimu. Hanya padamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Kami mau berjalan bersamamu senantiasa, selamanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Kami bersyukur sebab Engkau yang selalu ada di setiap musim hidup. Engkau yang selalu menyertai kami dan tak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Bahkan Engkau yang selalu bertindak menolong kami. Kau ada bersama di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah diragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan
anugerahmu besar berlimpah bagiku. Amin. Haleluya. Engkau adalah bersamaku di semusim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamaku. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamaku Bapa, ku lewati semua pergumulan yang Tuhan hatiku. Engkau yang beri pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Sungguh semua hanya karena anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pagi hari. Karena Engkau yang selalu menyertai kami di setiap musim hidup kami. Biarlah penyertaan-Mu terus kami nikmati di sepanjang hari-hari kami. Dan kami mau mentaati pimpinan tuntunan-Mu dengan kuasa firman dan roh. Suatu pagi hari kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Simon. Baik, selamat pagi buat teman-teman semua. Pagi. Terima kasih Her buat waktu dan kesempatan untuk bisa berbagi lewat Koramdio pagi ini. Jadi kita sudah memasuki firman Tuhan, berikutnya itu Maliaki yang pertama. Jadi kita tahu ayat Maliaki ini adalah ayat-ayat yang memberi pencerahan kepada kita semua. Jadi pagi ini mari kita sama-sama belajar, di mana saya membaca dan saya mulai bertanya, ya kan, pada ayat-ayat ini. Sebetulnya ayat ini sangat memberkati sekali, di mana kita tahu bahwa Nabi Maliaki ini adalah nabi terakhir dalam kitab penutup perjanjian lama, ya. Ia seorang nabi yang saleh yang hidup semasa dengan Nabi Nehemia sekitar 420 tahun Masehi, ya, dan bertugas menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel yang mulai melupakan Tuhan serta menubuatkan kedatangan Elia sebelum hari Tuhan. Jadi di sini Tuhan pakai, ya, Nabi Elia
Jadi kalau saya baca-baca dari zaman dahulu itu memang sudah terjadi, ya. Seperti apa yang kita alami hari ini, itu memang sudah dinubuatkan dari zaman waktu para nabi. Saya bacakan judul ucapan ilahi firman Tuhan kepada Isa dengan perantaraan Maliaki. Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Tetapi membenci Esau, sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang yang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Mataku akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Jadi ayat 1 sampai 5 ini ya kan sangat jelas ya kan. Tuhan eh, sudah memberi anugerah yang begitu besar kepada bangsa Israel dan kita Israel rohani juga. Tetapi saya melihat ini seperti apa yang dialami semasa kita masih hidup. Kita suka menggerutu, ya kan? Di sini di ayat kedua katakan, aku mengasihi kamu, kata Tuhan kan. Tetapi, ya kan, kamu berkata dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami. Kadang-kadang dalam hidup kita ini kita tidak belum sadar bahwa kita selalu mengkomplain kepada Tuhan, ya. Setelah saya baca bahwa Tuhan itu udah nggak bisa kita komplain. Karena apa? Karena pikiran Tuhan bukan pikiran kita dan jalan Tuhan bukan jalan kita. Kita maunya hidup ini lempeng sekali, gampang sekali. Padahal kita sudah memaksa kehendak Tuhan, ya. Kita maunya tapi kalau ada masalah, ya Tuhan tuh harus jawab, ya. Jangan saya dibikin susah. Nah, ini Bang adalah Kristen-Kristen yang rohaninya perlu ditingkatkan dan belajar lebih banyak. Ya, ketika saya juga dulu waktu masih pertama ikut Tuhan, saya selalu, ya kan, ya Tuhan kenapa begini? Tetapi satu-satu masa saya belajar dan saya mengerti bahwa apapun yang Tuhan buat bagi kita itu sebetulnya baik. Cuma kita nggak mau mengerti. Kita maunya kalau bisa jalan tol terus, nggak mau jalan yang berbatu-batu, yang berlobang-lobang. Padahal itu semuanya Tuhan izinkan, Tuhan sedang mau mengajar kita. Nah, di sini jelas sekali kita suka komplain, ya. Di sini dikatakan, bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau, sebab aku membuat pegunungan menjadi sunyi sepi dan tanah pusaka aku jadikan padang gurun. Nah, mereka kadang-kadang kita hidup, kita suka bertanya, ya kan? Kenapa Tuhan tidak adil, ya kan? Padahal kita tahu tentang Esau ini dia tidak bisa, ya kan? Eh, dia meremehkan, ya kan, hak kesulungan yang Tuhan sudah berikan kepada dia, ya kan? Saya juga merasakan kadang-kadang ya menghadapi anak-anak maupun karyawan. Kita sudah percaya sama mereka, tetapi mereka apa? Maunya gampangan. Jangan ada kesusahan. Tidak bisa. Tuhan izinkan masalah datang sama kita. Tuhan sedang menyekolahkan kita dengan kehidupan. Sekolah kehidupan. Maka saya suka katakan, ya kan, Anda boleh belajar di akademi. Anda boleh punya teori, tetapi Anda tidak bisa membeli pengalaman itu dengan uang Anda. Ya.
Tapi kita bisa belajar dengan orang yang punya pengalaman. Kalau kita mau dengar, kita tidak akan masuk ke sana. Ya, kenapa? Orang-orang yang sekolah tinggi, yang punya gelar-gelar itu kadang berpikir gini, ya, kami ini udah sekolah, kami ini punya sertifikasi yang cukup tinggi. Saya bilang betul, tetapi Anda tidak mengerti keliling Anda itu orang yang banyak yang tidak sama disiplin ilmu dengan Anda. Sehingga apa yang Anda hadapi itu, ya kan Anda merasa, ya kan orang yang salah. Orang itulah yang salah, bukan Anda. Padahal sesungguhnya kita harus mengerti Tuhan ajar kita itu supaya apa, ya kan? Di sini kita tahu kenapa Yakub hidupnya benar, ya. Jadi Tuhan sayang sama dia. Kita suka maunya minta disayangi, tapi kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, di sini saya melihat, ya kan, banyak komplain-komplain secara pribadi kepada Tuhan, ya, karena itu juga saya pernah komplain dulu waktu saya baru kenal Tuhan, ya kan, saya di waktu mendapat pencobaan, ya kan, padahal pencobaan itu, ya kan, kadang-kadang kita tidak menanya lagi sama Tuhan, yang jalan kita mau tempuh ini, ya. Tapi ketika kita terbentur, kita mendapat cobaan yang berat, kita nyalakan Tuhan tidak menyertai kita. Sebetulnya saya menyadari hari ini, ya kan, apapun yang kita lakukan, ya kan, Tuhan tidak pernah biarkan kita, ya. Seperti seorang anak kadang-kadang tidak mau mendengar kata ayahnya atau bapaknya. Dia selalu merasa dia paling pintar karena bapaknya nggak sekolah, dia sekolah, dia lebih pintar, ya kan, hingga apa, diabaikan. Nah, ketika datang masalah, ya kan, baru dia menjadi tahu, oh iya ya. Nah, jadi hidup kita seperti Tuhan tidak pernah biarkan kita. Tuhan selalu mau melindungi kita, menuntun kita, tapi kitanya. Ya, seperti kita tahu, ya kan, Tuhan tuh ada sampai di mana kita di lebah kekelaman pun Tuhan ada di situ. Jadi di sini saya melihat, ya kan, bahwa kita harus mulai belajar, ya kan, dari Esau dan Yakub bagaimana, yaitu dengan hanya mangkok kacang merah dia jualkan hak kesulungan itu. Jadi mari kita sama-sama belajar supaya ke depannya kita lebih baik, ya kan? Nah, yang berikutnya yaitu ayat ke-6, pencemaran korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kamu menghina namamu? Kami menghina namamu. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimana kami mencemarkannya. Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Coba menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihi kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya di antara kamu yang mau menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan di tanganmu. Ayat 11, sebab dari terbitnya sampai ke terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa dan setiap
tempat dibakar, dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu menajiskan mereka karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang boleh di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenan aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan. Terkutuk penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternak yang dinasarkan, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan, sebab aku ini raja yang besar. Firman Tuhan semesta alam, dan aku ditakut di antara bangsa. Yang berikutnya yaitu kita tahu ya, inilah yang kita harus belajar hidup itu memberi yang terbaik. Ya. Jadi kalau kita nggak mau ya jangan kita beri yang istilah kita beri sisa-sisa kita. Dan ya saya di sini melihat ya kan, inilah saya boleh bilangkan agak kurang ada hati yang tulus untuk memberi kepada Tuhan, ya kan? Tuhan marah sekali kepada mereka. Mesbahnya Tuhan itu ya, mereka datang membawa ya binatang yang sakit, korban yang sakit, yang pincang dan semuanya. Nah demikian kita lihat di gereja-gereja ya kan, banyak kadang-kadang di lingkungan kita ya kan, memberinya itu tidak dengan tulus. Maka itu ya kan, kita harus belajar. Ya, maka saya bilang tadi Maliaki ini adalah ayat-ayat yang menasehati kita. Ya, contohnya kalau kita datang kepada Tuhan, ya kan, kita jangan cari untung, ya kan. Kadang-kadang Tuhan tuh diajak berjudi oleh kita, ya. Jangan. Kalau kita datang dengan Tuhan, datang dengan ikhlas, beri dengan ikhlas, ya kan. Jangan kita memberi contohnya persembahan, uangnya dipelintir-pelintir yang tidak pakai lagi, yang sudah di pasar tidak pakai lagi, baru dikasih sama Tuhan. Jangan, beri yang terbaik sama Tuhan. Jangan seperti umat Israel, ya kan? Seperti ya di sini jelas sekali, mereka membawa binatang-binatang, ya kan? Membawa roti cemar di atas mezbahku, ya kan, dan bawa binatang yang buta untuk dipersembahkan. Sedangkan kita diajar kalau mempersembahkan kepada Tuhan tuh cari yang terbaik, jangan sisa-sisanya. Ya, saya begitu diberkati, ya kan. Bagaimana saya memulai starting hidup saya itu, ya kan, tentang di Maliaki ini, ya kan. Tapi saya percaya kalau hari ini banyak orang hamba-hamba Tuhan memperdebatkan tentang perpuluhan, ya kan? Saya nggak mau berdebatkan itu, ya kan? Saya mau lakukan karena firman Tuhan itu adalah iya dan amin, ya. Jadi banyak orang ngomong ngapain ke gereja? Kasih perpuluhan nggak usah lagi, ya kan? Nanti pendetanya kaya, ya kaya urusan dia. Kalau dia kaya, kita lebih kaya pasti, ya kan? Jadi saya sangat diberkati dengan ayat-ayat di Maliaki ini bahwa kita belajar membawa ya kan sesuatu kepada Tuhan itu dengan yang terbaik, ya kan? Dan belajar juga memberi orang lain dengan yang terbaik. Tetapi kalau kita tidak mau lagi menggunakan sesuatu barang yang memang kita tidak mau pakai, ya jangan beri, udah kamu mau ambillah, nggak boleh gitu. Saya belajar ya kan, saya harus tanya dulu. Saya tidak pak butuh lagi ini. Kalau Anda membutuhkan, Anda boleh ambil. Tapi ini barang bekas loh, ya kan? Jadi kita jangan memberi itu orang-orang itu dengan apa? Karena aku tidak mau pakai, aku kasih dia. Nah itu menurut saya tidak tepat. Dan Tuhan tidak mengajar kita demikian, ya kan? Jadi maka hari ini ya firman Tuhan ini Maliaki ini sangat memberkati kita, ya kan, bagaimana kita datang membawa
persembahan kepada Tuhan itu supaya apa? Ya, supaya hidup kita ini diberkati, ya kan? Firman Tuhan katakan terlebih baik memberi daripada menerima, ya kan? Jadi kalau kita sudah beri, jangan kita pikirkan itu nanti kemana, itu kemana, kemana. Itu bagiannya dia lah, bagian Tuhan lah, ya. Apalagi di organisasi kami yang lama itu, ayat Maliaki ini adalah ayat yang sangat populer, ya. Pokoknya setiap hampir, ya kan, sebulan kadang-kadang ada disentuh ke sana, diarahkan ke sana, ya kan? Kalau saya nggak mau perdebatkan itu. Ya yang penting kita sudah belajar dan diajar oleh firman Tuhan, maka kita melakukan itu dengan ikhlas, ya kan? Nah, jadi lantas yang berikutnya sudah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, apa yang kita mau lakukan, ya kan? Tuhan di sini mengingatkan kepada kita, ya kan? Bahwa ayat 11 itu, sebab dari terbit sampai terbenamnya matahari namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makan yang ada di situ boleh dimakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Ya, kamu membawa binatang yang dirampas, ya kan, binatang yang ditimpang, binatang yang sakit, dan kamu membawa sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan, ya. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan dan kawanan ternak yang dinasarkan tetapi dipersembahkan kepada binatang yang cacat, ya kan, kepada Tuhan. Jadi jangan, ya kan, kita di sini kita harus, ya kan, belajar, ya kan, merubah pola hidup kita. Jadi karena dari terbit sampai terbenamnya matahari itu Tuhan itu maha besar. Jadi kita jangan mengutuki Tuhan, kita jangan menyetel Tuhan. Kita suka kadang-kadang kita ajak Tuhan itu seperti uh, Tuhan kalau aku kena nomor, ya kan, baru aku mau ke gereja. Jangan. Jadi Tuhan itu tidak bisa dibikin seperti itu. Tuhan itu tetap dia Tuhan dari terbit sampai terbenamnya kuasa dan mujizatnya begitu besar. Jadi saya menghimbau sama kita semua, mari kita belajar. Dan yang terakhir, ya kan, Tuhan itu menyerukan apa kepada kita, yaitu tentang pertobatan. Hari-hari ini ya kan kita ya istilahnya kalau saya lihat dalam hidup ini kan antara silih berganti, ya kan. Yang muda muncul, yang tua pun pulang, ya kan. Silih berganti. Jadi firman ini saya lihat dan saya baca, saya renungkan itu firman inilah adalah satu firman yang tidak pernah ketinggalan zaman, ya kan. Setelah saya baca-baca, rupanya dari 2000 tahun yang lalu itu sudah ada, ya kan? Bahwa manusia ini memang seperti itu. Suka iri hati, menyalahkan Tuhan, ya kan? Kenapa kau sayang sama Yakub, tidak sayang sama Esau, dan sebagainya. Jadi hari ini ya kita belajar untuk, ya kan, apa yang diajarkan bahwa kita harus mulai bertobat, ya kan. Demikian ringkasan dari saya, ya kan. Saya serahkan kepada Pak Heri untuk melengkapi. Demikian, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Ko Simon buat sharing firman Tuhan yang jelas, tegas, lugas, yang menjadi pengingat dan peringatan bagi kita tentunya. Hari ini kita memasuki kitab Maleakhi, ini kitab terakhir dan juga nabi terakhir di perjanjian lama di Alkitab kita. Karena sedikit saya mau ralat, Maleakhi ini hidup sejaman dengan Esra Nehemia, yaitu di pertengahan abad 5 sebelum Masehi, bukan sesudah Masehi.
tapi sebelum Masehi, sebelum Yesus. Karena nanti setelah Maleakhi ini akan ada masa 400 tahun masa kegelapan. Jadi Maleakhi ini hidup sejaman Esra Nehemia sekitar 450 sekian sebelum Masehi. Nanti baru Imam Zakaria yang adalah ayah dari Yohanes Pembaptis, baru Tuhan akan bersuara lagi. Nah, kenapa alasannya? Ya kita tahu di Maleakhi pasal pertama. Sebenarnya di pasal pertama ini kan udah jelas Tuhan itu ngomong kepada bangsa Israel bahwa betapa Tuhan itu mengasihi bangsa Israel ini. Bahkan tadi di awal digambarkan Tuhan itu membenci Esau, abangnya Yakub, dan mengasihi Yakub. Yakub itu kan Israel. Yakub itu kan bapak dari 12 suku Israel. Tuhan itu mengomong betapa Tuhan tuh mengasihi di sepanjang perjalanan bangsa Israel. Sejak Tuhan menetapkan Yakub diubah namanya jadi Israel dan Tuhan menjadikan dia bangsa yang besar. Kita sudah baca di sepanjang perjalanan di perjanjian baru itu memang bangsa ini memang bangsa yang aduh bahasa istri saya bangsa yang kurang ajar, keras tengkuk, keras kepala. Tapi Tuhan itu panjang sabar. Tuhan tuh nyatakan terus kasihnya. Bahkan di Nabi terakhir ini pun Tuhan jelasin lagi sejak awal itu aku mengasihi kalian. Seperti itu. Dan kita tahu ini kisah setelah Nabi Hagai mengingatkan, Nabi Zakaria mengingatkan untuk mereka membangun bait suci yang kedua. Bait suci Salomo kan dihancurkan zaman Nebukadnezar dan mereka kemudian ditawan 70 tahun ke Babel. Dan kemudian Tuhan menggenapi janjinya setelah 70 tahun lewat Raja Kores. Mereka diizinkan pulang dengan tujuan utama membangun kembali bait suci. Dan tentu maksud Tuhan bukan hanya membangun bangunan fisik bait sucinya, tapi Tuhan mau sebenarnya hati mereka tuh berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi ya kita tahu kemarin kita sudah belajar, akhirnya 18 tahun mereka lalaikan. Dikirimlah Nabi Hagai, Nabi Zakaria untuk ingatkan. Akhirnya mereka bangun. Dan di zaman Ezra, Nehemia 50-60 tahun kemudian mereka membangun lagi tembok Yerusalem yang juga sudah dibiarkan. Berarti hampir 70 tahun tembok Yerusalem bolong sana bolong sini dibiarkan. Nah, setelah hal itu semua terjadi, nah esensi dari ibadah yang harusnya didasari karena mengasihi Tuhan, sehingga tadi Pak Simon katakan kita harus memberikan yang terbaik karena itu harus keluar dari hati yang mengasihi. Tapi ternyata bangsa Israel melakukan semua ritual agamawinya itu hanya sebatas rutinitas, bahkan ya kurang ajar. Mereka menghinakan meja Tuhan yang harusnya kudus sebagai persembahan kepada Tuhan. Mereka memberi asal-asalan. Mereka menasarkan korban yang harusnya tidak bercacat celah seperti apa yang sudah ditetapkan di imamat. Tetapi mereka memberikan dengan asal-asalan yang timpang, yang sakit, yang buta. Wow. Dan itu benar-benar membuat Tuhan, kalau saya boleh pakai istilah apa ya, nyesel dalam artian nyesek yang seperti saya pernah katakan. Makanya kemudian setelah Maleakhi ini Tuhan berdiam diri. Benar-benar Tuhan berdiam diri. Saya nggak tahu orang tua pernah nggak ngalami seperti itu. Karena tadi juga di ayat dikatakan, aku ini bapakmu, di mana hormatmu? Aku ini majikanmu, di mana respekmu gitu. Nah, saya nggak tahu apakah bapak ibu pernah ngalami akhirnya ya nyesek, kesel sama anak, udahlah diamin lah, terserahlah. Sampai dia sendiri yang datang mohon-mohon karena KO nabrak tembok baru datang ya sudah. Toh namanya bapak juga akan tetap balik kepada hati anak-anak seperti nanti di ayat Maleakhi ini kita lihat. Saya nggak tahu apakah bapak ibu pernah ya. Saya berdoa berharap sih anak-anak bapak ibu nggak seperti itu. Membuat hati kita orang tua sesek sampai akhirnya udah capek ngomong, nggak mau ngomong lagi, udahlah, bohwat kata orang, terserahlah. Nah, emang bangsa Israel itu kurang ajar kelewatan. Nah, makanya tadi Pak Simon juga ingatkan kita, ibadah kita itu memang harus dari hati. Dan saya saksi hidup dari keluarga Pak Simon, Ibu Simon sampai hari ini. Mereka taat mengembalikan perpuluhan.
Itu sebuah sikap hati, begitu dapat berkat Tuhan, maka yang pertama itu kembali kepada Tuhan. Itu sikap hati. Makanya perpuluhan itu bukan soal kewajiban, bukan soal paksaan, ter, terlepaslah banyak perdebatan. Karena kembali di Pelita kan diajar, mengembalikan persepuluhan itu bukan dalam konteks dipaksa kewajiban. Bukan karena supaya diberkati, bukan juga karena takut dikutuk Bapak Ibu. Tapi ini sikap hati kita, memberi yang terbaik, yang terutama bagi Tuhan. Itu yang harus dibangun di dalam hidup kita. Dan sampai hari ini saya melihat dengan kepala sendiri dan mengalami dalam hidup rumah tangga kami, karena kami juga mendisiplin diri untuk mengembalikan persepuluhan. Pokoknya berkat yang pertama Tuhan beri, pokoknya itu yang diberi yang pertama perpuluhan. Sampai hari ini Tuhan pelihara kami. Sekali lagi, motivasinya bukan supaya diberkati Tuhan, bukan karena takut dikutuk, bukan. Tapi mempunyai sikap hati mau memberi yang terbaik kepada Tuhan, apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Dan tentulah Pelita Community juga mempraktekkan firman Tuhan dalam hal pengelolaan perpuluhan, persembahan. Tidak dibawa ke perbendaharaan rumah pendeta untuk memperkaya pendeta, enggak. Jelas perpuluhan yang Bapak Ibu bawa itu dibawa ke perbendaharaan rumah Tuhan untuk dikelola bersama-sama. Iya, sebagian kecil, kalau menurut saya sebagian kecil, karena nggak sampai 50%, nggak sampai 60%, nggak sampai, cuman 30% dari semua persembahan yang Bapak Ibu kembalikan perpuluhan persembahan itu untuk kesejahteraan hamba-hamba Tuhan. Selebihnya 70% itu untuk operasional Pelita sampai hari ini. Itu pun kalau mau dibilang ya tetap kurang. Dana misi kita aja masih dari luar. Walaupun saya katakan beberapa bulan yang lalu, tahun ini dana misi dari luar yang biasanya support Pelita di stop. Ya karena mereka memandang Pelita sudah dewasa, jemaatnya sudah harus murah hati. Makanya kalau 2 tahun yang lalu itu tema murah hati itu karena dari para donatur kita minta untuk diajarkan kemurahan hati supaya jemaat itu memberi untuk mensupport pekerjaan. Jangan hanya mengandalkan dari luar terus. Nah, jadi mari Bapak Ibu hari ini periksa hatimu. Apakah ibadahmu kepada Tuhan itu didasari karena kasih yang tulus dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, seperti Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Atau kita hanya memberikan sisa-sisa. Ya kalau ada sih, ya kalau bisa sih. Kan Tuhan maklum. Oh dengan berbagai macam alasan seakan-akan Tuhan itu bisa dihinakan. Seakan-akan Tuhan itu hanya seperti maaf pengemis yang diberi uang kalau kita lebih, kalau kita bisa. Tapi sekali lagi memberi perpuluhan itu sikap hati Bapak Ibu. Jadi saya mendorong Bapak Ibu belajar mendisiplin diri dengan sikap hati mengasihi Tuhan. Ketika engkau menerima dari Tuhan, maka engkau sisihkan yang pertama dan yang terutama itu untuk Tuhan. Jadi sekali lagi ini bukan bicara supaya engkau diberkati, bukan. Ini bukan bicara supaya engkau jangan dikutuk kalau nggak melakukannya, bukan Bapak Ibu. Tapi ini sikap hati kita. Apakah kita mengasihi Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita? Atau ternyata kita masih melakukan seperti apa yang bangsa Israel lakukan. Sehingga maaf sekali lagi Tuhan muak sebenarnya. Makanya Tuhan berdiam diri 400 tahun. Walaupun tentu kita tahu Tuhan ya tetap sayang. Tapi mari Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Periksa hatimu. Apakah ibadahmu hanya rutinitas? Engkau memberikan sisa-sisa tenagamu, sisa-sisa waktumu, sisa-sisa uangmu untuk Tuhan. Atau engkau mengutamakan dia. Tapi giliran minta diberkati Tuhan, kita mau nomor satu. Mau yang pertama. Tapi untuk Tuhan, kita kasih sisa-sisa. Wah, itu bocengli kata orang. Makanya saya punya prinsip yang saya ajar juga kepada semua orang yang saya ketemu. Ketika engkau memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan akan memprioritaskan hidupmu. Jangan jadikan Tuhan eh, hanya sebatas kalau bisa, kalau ada. Tapi kalau urusan minta, mau duluan. Karena sekali lagi, ada prinsip kasih Tuhan itu nggak bersyarat, Bapak Ibu.
Tapi janji Tuhan, syarat dan ketentuan berlaku. Makanya kenapa beda hidup kita dengan orang lain. Ya karena seperti firman Tuhan katakan nanti di perjanjian baru kita lihat. Ukuran yang kamu pakai, ukuran itu akan dipakai kepada kamu, kata firman Tuhan. Kalau engkau memprioritaskan Tuhan, ukuran itu akan Tuhan pakai dalam hidupmu. Sehingga kita bisa lihat kok enak ya hidupnya si A nya. Oh, ya lihatlah hati dia. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau engkau mau diprioritaskan Tuhan, prioritaskan Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Ya mungkin sepertinya keras firman Tuhan ini. Tapi berkali-kali saya katakan nggak ada firman Tuhan yang keras. Yang ada itu hati yang keras. Kalau hati kita keras, firman itu rasanya keras banget nabrak kita. Tapi kalau hati kita lembut, bahkan ketika firman itu seperti jarum yang menusuk pun nggak terasa Bapak Ibu. Kalau hati kita seperti sponges. Coba kalau ada yang pernah disuntik mengeraskan tangannya. Oh, tambah sakit Bapak Ibu. Kan dokter biasanya, ayo relax Pak ya, relax Pak ya. Cus, begitu disuntik nggak sakit karena kita lembut. Jadi mari fahami firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan berbicara secara pribadi dengan hidupmu. Jangan sampai kekristenan kita hanya rutinitas, bahkan rutinitas yang hanya sisa-sisa. Enggak, tapi jadikan Tuhan yang terutama dalam hidupmu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Kosimon. Saya kembalikan kepada Hengki, Kohendra yang doa hari ini ya. Oke, silakan Kohendra, nanti ditutup oleh Kosimon. Nah, mari kita masuk dalam doa syafaat pagi ini. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan pagi ini Tuhan. Kami boleh datang, boleh memuji, boleh membangun Tuhan. Dan juga mendengarkan sebagian firman Tuhan. Terima kasih buat firman pagi ini Tuhan. Yang selalu menunjukkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau terlebih ada Allah yang mengasihi kami Tuhan. Tuhan kami percaya juga Tuhan bahwa setiap pemberian-Mu adalah terutama dari Engkau ya Tuhan. Maka semuanya kami boleh kembalikan untuk Engkau dan oleh kembali berkemuliaan Tuhan. Mencari kami Tuhan itu selalu memberi yang terbaik Tuhan. Biar kami boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih ke Tuhan buat pagi ini, buat Simon yang telah membagikan firman Tuhan. Bila Tuhan pakai lebih lagi, lebar kapasitas hatinya Tuhan. Tuhan terus pakai Tuhan hidupnya Tuhan buat memuliakan Engkau dan menangkan banyak jiwa gitu. Berkati istri dan anak-anaknya, cucu dan menantunya Tuhan di mana ibadah Tuhan. Biar Tuhan sertai Tuhan setiap perjalanan keluarga Simon Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan juga Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat rencana Kohengki Emi Tuhan di Malaka buat pengangkatan operasi batu ginjal Tuhan, batu empedu. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat Tuhan dan pengetahuan Tuhan ke dalam keluarganya Tuhan. Apapun yang akan dilakukan prosesnya Tuhan, baik itu medis atau apapun Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan Tuhan, Tuhan berikan terbaik Tuhan. Kami percayakan Tuhan uh, proses ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin Tuhan. Tuhan sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan buat Ibu Dorcas Tuhan yang melakukan mungkin telah selesai dalam kemo Tuhan. Biar Tuhan berikan pemulihan-Mu Tuhan. Bila Tuhan pemulihan-Mu sempurna Tuhan dalam Ibu Dorcas Tuhan. Tuhan berkati selalu Tuhan. Pakai Ibu Dorcas lagi Tuhan buat menangkan banyak jiwa-jiwa Tuhan. Dan juga Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat Wahyong ya Tuhan. Bila pemulihan-Mu terus Tuhan sempurna dalam hidup Wahyong Tuhan dari ujung rambut hingga ujung kakinya Tuhan. Bila Tuhan yang menolong Tuhan dalam setiap prosesnya Tuhan. Terima kasih Tuhan kami serahkan Tuhan Wahyong dalam tangan kasih-Mu Tuhan dan tangan pimpinan-Mu Tuhan. Dan juga Bapa buat kami semua yang hadir Tuhan. Bila Kau menolong kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap proses yang kami alami Tuhan itu ada rencana-Mu, itu adalah kehendak-Mu Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Untuk memproses kami Tuhan, untuk semakin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami melepaskan berkat Tuhan, berkat daripada-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah Tuhan setiap pemimpin ada Tuhan boleh mengambil keputusan untuk berasal dari hikmah daripada-Mu Tuhan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia dan rakyat.
Terima kasih Bapak. Kami serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan buat kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi yang indah, kami boleh sama-sama bersatu di dalam koram Dio ini Tuhan. Kami mau mempraktekkan nilai-nilai Kristus di dalam setiap firman yang kami terima Tuhan. Karena kami tahu itulah menjadi kekuatan, menjadi penolong dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa buat semua kekasih-kekasih kami yang punya problem, Tuhan adalah jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami serahkan semua kegiatan aktivitas kami, biarlah Tuhan yang selalu menuntun dan menjadikan semua berhasil. Dan sekarang pagi ini kami mau terima berkat Tuhan, berkat kasih karunia, kesehatan, kekuatan, dan hikmat akal budi bersama Allah Roh Kudus mulai menyertai kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Makasih, Ko Simon. sama-sama.